Pada episode sebelumnya, Raka, Geni, dan Mahesa berhasil kabur dari penjara. Namun sayangnya, saat mereka tiba di halaman gedung aparat, calon Narang dan Pocong Dulo sudah berada di sana untuk menghadang mereka bertiga. Pertarungan sengit pun sempat terjadi hingga akhirnya Geni terdesak. Sementara Raka dan Mahesa tidak bisa berkutik sama sekali. Mereka berdua terkapar tak berdaya. Ternyata calon Narang meniupkan mantra sakti pada Raka dan Mahesa sehingga mereka berdua tidak mampu bergerak sama sekali. Lalu tanpa diduga-duga terdengar suara petir yang menggelegar di langit, disusul dengan riuh angin yang sangat kencang. Angin itu menggoyangkan pepohonan di distrik Wajo. Calon Narang pun mendongak ke langit. Dia merasakan energi gaib yang sangat dahsyat. Tak lama kemudian muncullah Komandan Satib. Dia berpakaian aparat lengkap. Namun pakaian itu sudah lusuh dan kotor. Kancing di bagian dadanya copot sehingga dada Satib yang bidang terlihat jelas. Sementara itu, di kedua tangannya ada keris sakti dan sebuah kampak. Itu jelas bukan kampak sembarangan. Kampak itu bercahaya biru dan mengeluarkan energi listrik. Satib berteriak dengan sangat lantang. Teriakannya itu benar-benar membuat calon Narang kaget. "Guntur Sakete!" teriak Satib. Calon Narang menatap Komandan Satib dengan tatapan tajam. Wanita itu maju beberapa langkah. Dia tahu kalau ajian Guntur Saketi bukanlah ajian sembarangan. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana Satib bisa hidup kembali? Bukankah dia sudah mati? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak dulu bagaimana Satib bisa mendapatkan ajian Guntur Saketi yang terkenal kuat. Beberapa minggu yang lalu, komplotan komunis membawa Satib dan anak buahnya ke tengah hutan. Mereka akan ditembak mati. Malam itu, Satib sudah pasrah. Dia tak ada harapan untuk hidup. Tapi ternyata takdir berkata lain. Memang benar kata pepatah, kalau bom nuklir diledakkan, maka yang bisa selamat hanyalah seekor kecoa. Dan dalam kasus ini, Satiblah kecoa itu. Entah bagaimana tadinya, tembakan para komunis itu meleset dan tidak mengenai Satib. Dalam situasi seperti itu, Komandan Satib sangat cerdas. Dia ikut terjungkal dan berpura-pura mati bersama anggotanya. Setelah komplotan komunis itu pergi meninggalkan hutan, barulah Satib bangkit. Dia memeriksa semua anak buahnya, tapi mereka sudah mati. Buru-buru Komandan Satib pergi meninggalkan mayat para anak buahnya itu. Namun tak mudah bagi Satib untuk keluar dari hutan tersebut. Ternyata hutan itu sangat luas. Satib sampai kebingungan untuk menemukan jalan keluar. Walaupun hutan itu dekat dengan distrik Wajo, tapi Satib sama sekali belum pernah menelusuri hutan itu. Dia ingin mencari jalan lain dan tidak mau mendekat ke distrik Wajo. Semakin lama, Satib malah semakin tersesat. Hanya cahaya bulan yang menyinari langkahnya. Di sekelilingnya banyak pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Sesekali Satib juga mendengar suara burung hantu yang berkukuk di kejauhan. Perut Satib terasa sangat lapar. Hari ini dia hanya makan sekali saja. Itu pun makan singkong mentah yang harus dibagi dengan para pekerja lain. Sudah lama sekali Satib tidak makan nasi. Semenjak jadi pekerja paksa, dia sangat menderita. Satib terus menelusuri hutan itu. Ia berharap bisa menemukan jalan keluar. Dan selang 20 menit, Satib melihat ada sebuah mata air yang disekat menggunakan bilik. Perasaan Satib mulai terobati. Dia yakin pasti ada warga yang bersembunyi di hutan ini. Segera Satib menghampiri mata air itu. Dia pun masuk ke dalam bilik. Di dalam bilik itu, mata air menggenang dengan sangat tenang. Airnya bening sekali. Satib mencuci wajahnya menggunakan air itu. Sesekali Satib meminum air tersebut. Dia sangat kehausan. Kemudian saat Komandan Satib berdiri, tiba-tiba saja dia melihat banyak orang yang mengantri di belakang. Orang-orang itu berpakaian seperti penduduk di zaman kerajaan. Pakaian mereka jadul. Tak ada satupun yang mengenakan alas kaki. Mereka terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, dan para lelaki yang berbaris di sana. Barisan mereka sangat panjang. Wajah mereka pucat, tatapannya datar. Satib heran, dari mana orang-orang asing ini?
Padahal tadi tidak ada siapa-siapa. Satib pun keluar dari bilik tersebut. Kemudian satu persatu orang-orang misterius itu masuk ke dalam bilik. Mereka menceburkan diri ke dalam mata air. Dan anehnya lagi, tak ada satupun dari mereka yang muncul kembali ke permukaan. Wah, mereka pasti bukan manusia. Satib bergidik ngeri. Buru-buru Komandan Satib menjauh dari sana. Dia tidak mau ada hal-hal mengerikan yang terjadi pada dirinya. Malam itu terasa sangat panjang. Tenaga Satib semakin lemah. Dia juga sangat lapar. Ia pun mendongak ke langit sambil tetap berjalan tanpa melihat sekitarnya. Dan tiba-tiba saja kaki kanannya Satib menginjak perangkap babi. Entah siapa yang menaruh perangkap itu di sana. Perangkap babi itu sudah berkarat. Tampaknya memang sudah lama sekali terpasang di sana. Kaki kanan Satib terjepit dengan sangat keras. Gigi-gigi perangkap menembus sepatu Satib, lalu menusuk pergelangan kakinya sampai berdarah. Komandan itu berteriak kesakitan. Dia berusaha melepaskan perangkap tersebut di pergelangan kakinya, tapi tidak bisa. Cengkramannya sangat kuat. Ditambah lagi tenaga Satib yang semakin melemah. Satib tak mampu melepaskannya. Darah terus mengucur. Wajah Satib penuh keringat. Tampaknya sangat mustahil bagi Satib untuk bisa melepaskan perangkap itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Dan dengan sekuat tenaga, Satib berusaha kembali untuk membuka perangkap babi. Tapi tetap gagal. Komandan Satib pun menyerah. Dia meringsut mundur mendekati batang pohon mahoni. Ia pun bersandar pada batang pohon itu. Tak lama kemudian, Satib melihat ada komplotan orang yang melintas di hadapannya. Pakaian mereka jadul seperti rakyat zaman kerajaan Majapahit. Sepertinya orang-orang misterius itu hendak menuju mata air. Dan ternyata mereka semua punya wajah menyeramkan. Separuh wajah mereka utuh, tapi separuh lagi hanya tengkorak. Satib yang saat itu sedang kesakitan malah berteriak kembali. Dia sangat kaget melihat wajah mereka yang sangat mengerikan itu. Kemudian, orang-orang misterius itu melanjutkan perjalanan mereka. Satib tidak menyangka kalau hutan ini dipenuhi oleh makhluk halus. Sepanjang malam, Satib terus berusaha untuk melepaskan gigitan perangkap babi. Dia harus segera melepaskan diri dari perangkap itu, karena kalau tidak, Satib pasti kena infeksi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Semalaman Satib tidak bisa tidur. Semua usahanya sia-sia. Dia tidak bisa lepas dari perangkap babi yang berkarat itu. Darah mengering di pergelangan kakinya. Sudah dapat dipastikan kalau Satib pasti kena infeksi. Gigi-gigi perangkap itu menembus daging dan tulang kakinya Satib. Dia benar-benar kehabisan tenaga. Perutnya juga sangat lapar. Sampai tengah hari, Komandan Satib masih bersandar di pohon mahoni. Ia bahkan tak mampu bergerak sama sekali. Sekitar jam 2 sore, tiba-tiba saja Satib melihat kelinci yang badannya gemuk melintas di hadapannya. Kelinci itu melompat semakin mendekat pada Satib. Dan dengan hati-hati, Satib berhasil menangkap kelinci itu. Dia pun langsung menggigit leher kelinci lalu memakannya mentah-mentah. Mau bagaimanapun, Satib harus tetap hidup. Barangkali nanti ada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Sore pun tiba. Hutan itu mulai remang karena awan mendung menyelimuti langit. Satib berharap hujan segera turun. Tenggorokannya kering sekali. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja ada petir yang menyambar pohon besar di hadapannya Satib. Padahal hujan belum turun. Pohon itu seketika saja hangus terbakar. Satib menutupi telinganya dengan kedua tangan. Setelah itu, hujan pun turun dengan sangat deras. Ia menengadahkan telapak tangannya agar air hujan itu dapat ia minum. Tubuh Satib basah kuyup. Walaupun dia di bawah pohon yang rindang, tapi air hujan tetap membasahi tubuh Satib. Semakin lama, semakin banyak petir yang berkelebatan. Petir itu seakan mendekat pada Satib. Ia sangat ketakutan. Dan di tengah-tengah derasnya hujan, Satib melihat seorang lelaki yang umurnya kisaran 50 tahunan berdiri memandangi Satib. Lelaki itu berjenggot putih, rambutnya sebahu dan penuh uban. Tatapan lelaki itu sangat tajam. "Hei, tolong aku!" Satib berteriak minta tolong. Dia sangat senang karena ada manusia di tengah hutan seperti ini. Dan dalam sekejap mata,
Tiba-tiba saja lelaki misterius itu sudah ada di hadapan Satib. Kini Satib dapat melihat dengan jelas wajah lelaki tersebut. Walaupun sudah tua, tapi tubuh si lelaki tampak kekar. Dia tidak mengenakan baju dan hanya memakai kain sarung batik bercorak wayang kulit. Satib menelan ludahnya sendiri. Bulu kuduknya merinding. Ia yakin kalau lelaki di hadapannya itu pasti bukan manusia. Sebab lelaki itu bisa menghilang dan muncul tiba-tiba seperti kilat. "Siapa kau?" tanya Satib. Wajah Satib sangat waspada. "Aku Jayadrata, salah satu penghuni alam gaib di hutan ini. Aku tahu penderitaanmu," ucap Jayadrata. "Tolong aku Jayadrata, aku tidak mau mati di sini," ucap Satib. Kini dia tidak peduli walaupun lawan bicaranya adalah makhluk gaib. Yang penting Satib bisa bebas dari perangkap babi itu. "Aku bisa menolongmu, bahkan lebih dari itu. Aku bisa membantumu untuk melawan semua musuhmu. Tapi ada syarat yang harus kau lakukan," kata Jayadrata. Satib terdiam sejenak sambil memandangi wajah Jayadrata. "Apapun syaratnya, pasti aku lakukan. Aku tidak mau mati di sini," ucap Satib. "Begini, aku punya seorang anak perempuan yang hingga saat ini tidak ada jin yang mau menikah dengannya. Kau harus menikah dengan anakku. Itulah syaratnya," kata Jayadrata. Tanpa pikir panjang, Satib pun langsung menyanggupi syarat yang diajukan Jayadrata. Dan seketika saja, perangkap babi yang menggigit pergelangan kaki Satib terlepas dengan sendirinya. Kejadian itu benar-benar ajaib. Bahkan luka di pergelangan kaki Satib pun sembuh dengan sendirinya. Di tengah hujan deras, Satib dibawa oleh Jayadrata menuju mata air. Lalu setibanya di sana, Komandan Satib dan Jayadrata berdiri di depan mata air itu. "Satib, aku akan mempertemukanmu dengan putriku," ucap Jayadrata. Entah dari mana ia tahu nama Komandan Satib. Lelaki itu memang benar-benar sakti. "Siapa namanya?" tanya Satib. Dia menoleh pada Jayadrata sambil memicingkan mata karena hujan semakin deras. Beberapa kali Satib mengusap wajahnya yang basah. "Namanya Arimbi Nunadrata," ucap Jayadrata. Dan tak lama kemudian, dari genangan mata air itu muncullah cahaya yang sangat terang. Satib memicingkan matanya karena silau. Tampak seorang wanita berambut panjang muncul dari dalam mata air. Wajah wanita itu sangat cantik, bahkan mirip seperti wanita Rusia. Kedua alisnya indah membentang, hidungnya mancung, tatap matanya teduh, bola matanya biru, bibirnya tipis dan seksi. Wanita itu tidak mengenakan apapun. Dia masih mengapung di dalam mata air. Arimbi menatap Satib. Tampaknya ia langsung jatuh cinta pada Komandan Satib. Begitupun dengan Satib. Dia sangat terkesima pada kecantikan Arimbi. Lalu, tanpa diduga-duga, Arimbi melantunkan sebuah tembang sambil terus memandangi wajah Komandan Satib. Satib jongkok. Kini wajah mereka berdua berdekatan. Arimbi perlahan memegangi kepala Satib. Mereka berciuman dengan penuh rasa cinta. Kemudian Arimbi menarik Satib masuk ke dalam mata air, disusul oleh Jayadrata yang melompat ke dalam mata air tersebut. Ajaibnya, saat Satib muncul kembali ke permukaan, dia sudah ada di tengah-tengah perkampungan. Itu seperti perkampungan di zaman kerajaan. Tak ada rumah gedong. Yang ada hanya gubuk-gubuk kecil yang atapnya menggunakan injuk dan dindingnya menggunakan papan kayu. Di sana tampak ramai sekali. Satib terheran-heran. Namun Arimbi menenangkan calon suaminya itu. "Ini adalah alam jin. Aku dan ayahku hidup di sini," ucap Arimbi. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah di alam jin. Pesta digelar dengan sangat meriah. Ada banyak sekali makhluk yang hadir di pernikahan Satib. Pesta pernikahan itu digelar non-stop 7 hari 7 malam. Tapi anehnya Satib tidak kelelahan sama sekali. Mungkin saja alam jin mempengaruhi stamina Satib, sehingga dia jadi lebih kuat. Setelah pesta selesai digelar, Jayadrata pun menepati janjinya. Ia memberi Satib ajian guntur saketi. Jarang sekali ada jin yang menguasai ajian itu. Kebetulan Jayadrata termasuk jin yang sangat sakti dan dituakan oleh jin lainnya. Tidak cukup sampai di situ,
Jayadrata juga memberi Satib sebuah kampak sakti. Itu adalah kampak peninggalan Petruk. Dulu Petruk merupakan pendekar sakti mandraguna yang terkenal suka melawak sebelum menghabisi musuh-musuhnya. Dan senjata andalan Petruk adalah kampak sakti. Kemudian setelah Petruk meninggal, Jin Jayadrata mencuri kampak itu lalu menyimpannya di alam gaib. Dengan kampak Petruk dan ajian Guntur Saketi, kini Satib menjadi sangat kuat. Maka tengah malam, Satib kembali ke alam manusia untuk balas dendam pada Calonarang. Dia juga masih menyimpan keris sakti itu untuk melumpuhkan Duloh. Komandan itu benar-benar yakin kalau dia bisa merebut kembali distrik Wajo. Satib dan Calonarang akan berduel dengan sengit. Pisau di tangan kanan Calonarang berubah warna menjadi hitam pekat. Ada asap kental yang mengepul pada pisau tersebut. Calonarang berjalan menghampiri Satib. Tatap wajah wanita itu sangat tajam. Dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Satib. Namun sebelum Satib menyerang Calonarang, komandan itu lebih dulu mengincar Duloh. Ia melemparkan kampak Petruk ke arah Duloh. Kampak Petruk pun menancap di kepala pocong Duloh. Geni pun berhasil bebas dari cekikan. Tubuh wanita itu jatuh berdebam. Dia masih memegangi lehernya karena terasa sangat sesak. Sementara itu, Duloh meraung. Dia tampak kesakitan. Puluhan ekor masuk kembali ke dalam tubuhnya. Leak yang ada di dalam tubuhnya Duloh sangat marah. Makhluk itu bahkan keluar dari dalam tubuh Duloh. Satib tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung melemparkan keris sakti ke arah Duloh. Keris itu menancap dengan sempurna di tubuh pocong Duloh. Kemudian Duloh pun ambruk begitu saja. Kampak Petruk masih menancap di kepalanya. Leak yang sudah keluar dari tubuhnya Duloh, ia menjulurkan lidahnya yang sangat panjang. Lidah itu pun melayang lalu melingkar di lehernya Satib. Komandan Satib berteriak sekencang mungkin, "Guntur Saketi!" Lalu petir dengan brutal menyambar Leak, membuat lidah makhluk itu putus. Calonarang tidak tinggal diam. Wanita itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Wajahnya keriput, rambutnya beruban, kakinya bersisik dan penuh dengan kuku tajam. Kedua bola matanya mengeluarkan api yang menyala-nyala. Melihat perubahan Calonarang, Satib langsung menghentakkan tangan kanannya. Tampaklah urat-urat menonjol di pergelangan tangan Satib. Kemudian, kampak yang menancap di kepala Duloh seketika saja terlepas dengan sendirinya, lalu melayang dengan cepat menghampiri tangan Satib. Ia menghajar wajah Calonarang dengan kampak Petruk. Wanita itu pun terpental jauh. Kekuatan kampak Petruk memang sangat dahsyat. Setelah itu, Satib melompat dengan sangat tinggi. Dia memegang kampak Petruk menggunakan kedua tangannya, lalu menghantam kepala Leak. Seketika saja, tubuh Leak terbelah menjadi dua bagian. Makhluk itu pun ambruk. Satib mendongak ke langit. Tampak Calonarang melompat sangat tinggi. Ada pisau hitam di tangannya. Dia hendak menghujamkan pisau itu ke kepalanya Satib. "Guntur Saketi!" Satib berteriak dengan sangat kencang. Cahaya petir berkelebatan di langit distrik Wajo. Angin berhembus dengan sangat kencang. Petir itu menyambar Calonarang. Kemudian Calonarang berteriak. Tubuhnya gosong. Wujudnya kembali menjadi wanita muda. Dia pun ambruk dan terkapar tak berdaya di atas tanah. Calonarang terluka dengan sangat parah. Perutnya bolong. Jeroannya terburai keluar. Sementara itu, Kamerad Hendra lari terbirit-birit saat melihat kesaktian Satib. Ia tidak mau berhadapan dengan komandan itu. Untung saja Satib segera menyadarinya. Ia pun melemparkan kampak Petruk ke arah Kamerad Hendra, sehingga tubuh komunis itu hancur lebur seperti kena bom. Sementara anak buahnya Kamerad Hendra mati disambar petir ajian Guntur Saketi. Kampak Petruk pun melayang kembali dengan sangat cepat menghampiri tangan Satib. Perlahan Satib menghampiri Geni yang masih tak berdaya. Dia membantu wanita itu untuk bangkit. Sementara Raka dan Mahesa sudah bisa menggerakkan tubuhnya. Tapi mereka berdua masih dalam kondisi lemah. Sehingga Raka tidak sanggup lagi mengeluarkan ajian Braja Musti. Dan dengan tertatih-tatih, Raka dan Mahesa pun bangkit.
Barangkali pertempuran sudah usai. Satip senang bisa balas dendam pada Calonarang dan Hendra. Ia pun mengajak keluarga Raka untuk masuk ke dalam gedung aparat. Namun, baru beberapa langkah saja, tiba-tiba leher Komandan Satip dicekik oleh lidah Leak. Bukan hanya Satip saja yang dicekik, tapi Raka, Geni, dan Mahesa pun ikut dicekik. Lidah Leak jadi sangat banyak sekali. Ternyata wujud makhluk itu kembali utuh. Memang Leak adalah makhluk halus yang tak bisa dihancurkan begitu saja. Cekikan Leak sangat kuat sehingga Satip tidak bisa mengucapkan apapun. Sehingga ajian Guntur Saketi tidak dapat dikeluarkan tanpa komando dari Satip. Tubuh Satip pun terasa kaku dan sulit digerakkan. Dan ternyata Calonarang hidup kembali. Wanita itu duduk sila sambil memejamkan matanya. Kedua lengannya diletakkan di atas paha. Mulut Calonarang berkomat kamit. Ia merapalkan mantra ilmu hitam tingkat tinggi. Kemudian api muncul dari dalam tanah. Perlahan api itu semakin membesar lalu mendekat pada Satip, Mahesa, Raka, dan Geni. Bersambung.